teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk mempelajari peran AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian pernah dengar gak sih apa itu AI? Teknologi AI atau intelijensi artifisial adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan belajar, penalaran, dan pemecahan masalah yang kompleks. Apa sih tujuan adanya AI? Salah satu tujuan penting AI adalah membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik melalui analis data yang cepat dan akurat. AI juga dirancang untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor. Nah, selanjutnya adalah perkembangan AI. Yang pertama, konferensi Dartmouth pada 1956. Istilah AI pertama kali digunakan oleh John, yang ada fotonya di samping itu tuh, menandai AI sebagai disiplin akademis. Alan Turing perkenalkan metode uji Turing untuk menilai kecerdasan mesin. Yang kedua, pada tahun 1960 sampai 1970, pengembangan program ELIZA mampu melakukan percakapan sederhana, dan sistem ahli mulai diperkenalkan Sakai. Robot mobil pertama dikembangkan pada tahun 1972 dengan kemampuan navigasi dan pengambilan keputusan dasar. Yang ketiga, pada tahun 1980, banyak proyek AI tidak memenuhi harapan, menyebabkan pengurangan pendanaan dan minat pada AI. Yang keempat, pada tahun 1990, kebangkitan kembali. Komputer IBM Deep Blue mengalahkan juara catur Garry Kasparov. Algoritma neural networks mulai diterapkan untuk mengatasi masalah yang lebih kompleks. Nah, yang terakhir, tahun 2000 hingga sekarang, perkembangan dalam pengenalan gambar dan pemrosesan bahasa alami, kemunculan ChatGPT, model AI terbaru yang menunjukkan kemampuan tinggi dalam interaksi manusia-komputer. Tak hanya ChatGPT, ada pun Gemini AI, Perplexity, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah jenis AI. AI dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kemampuan, fungsi, dan teknologi yang digunakan, yaitu yang pertama, berdasarkan kemampuan, yaitu AI dirancang untuk menyelesaikan tugas spesifik dengan kemampuan terbatas. Contohnya yaitu asisten virtual seperti Siri dan Alexa, serta sistem rekomendasi di platform streaming. Yang kedua, berdasarkan fungsi, reactive machinist. Jenis AI ini tidak memiliki memori dan hanya dapat merespon situasi saat ini berdasarkan data yang tersedia. Contohnya adalah program catur yang hanya menganalisis posisi saat ini tanpa menyimpan pengalaman sebelumnya. Yang ketiga adalah berdasarkan teknologi. NLP, teknologi yang memungkinkan mesin memahami dan berinteraksi menggunakan bahasa manusia, contohnya dalam chatbot dan aplikasi terjemahan. Nah, selanjutnya bagaimana sih contoh penerapan AI? Yang pertama, chatbot menggunakan AI untuk berinteraksi dengan pengguna melalui pesan teks, memberikan dukungan pelanggan, dan membantu dalam proses pemesanan produk atau layanan. Yang kedua, e-commerce, seperti Amazon menggunakan algoritma AI untuk menganalisis perilaku pembelian dan memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi kepada pengguna. Walaupun AI dapat mempermudah pekerjaan sehari-hari, AI juga memiliki dampak positif dan dampak negatif loh. Dampak positifnya yang pertama, AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin. Yang kedua, AI dapat menganalisis data dengan lebih cepat dan akurat daripada manusia. Nah, dampak negatifnya sendiri yang pertama, ketergantungan yang berlebihan pada AI dapat mengurangi keterampilan manusia. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data besar oleh AI dapat menimbulkan masalah privasi, terutama jika data pribadi jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan. Hati-hati ya guys. Jadi, apakah AI dan AI sama? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada AI. AI adalah kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru atau meniru kemampuan kognitif manusia seperti memecahkan masalah, membuat keputusan, dan belajar dari data.
AI bertujuan untuk menciptakan sistem otonom yang bisa beroperasi tanpa intervensi manusia, dengan harapan dapat mencapai atau bahkan melampaui kemampuan manusia dalam beberapa tugas tertentu. Seperti yang udah aku jelaskan tadi ya, contoh AI termasuk chatbot, sistem pengenalan wajah, atau asisten virtual. Yang kedua ada AI. AI atau amplifikasi kecerdasan lebih berfokus pada penggunaan teknologi untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan kognitif manusia, bukan menggantinya. AI bertujuan membantu manusia membuat keputusan yang lebih baik dan efisien dengan menyediakan data, visualisasi, atau alat analisis yang relevan. Nah, contoh AI sendiri termasuk perangkat lunak analitik data, alat visualisasi, atau aplikasi pendukung keputusan yang membantu manusia dalam mengambil kesimpulan atau menemukan pola tertentu. Nah, jadi apa sih perbedaannya? Nah, perbedaan dari AI dan AI yakni AI berfokus pada pembuatan agen yang dapat berpikir dan bertindak sendiri. Sementara AI lebih berfokus pada pemberdayaan manusia agar dapat bekerja lebih baik dengan bantuan teknologi. Jadi kesimpulan yang udah aku jelasin tadi adalah AI, teknologi yang meniru kecerdasan manusia untuk menyelesaikan tugas yang spesifik. Meskipun AI meningkatkan efisiensi, akurasi, dan inovasi di berbagai bidang, teknologi ini juga menghadirkan tantangan seperti penggantian pekerjaan, masalah privasi, dan bias algoritma. Masa depan AI menjanjikan namun memerlukan pengembangan dan regulasi yang bijak untuk memaksimalkan manfaat dan mengurangi dampak negatifnya. Terima kasih semua, semoga materi tentang AI dan AI bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai potensi serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan penerapan AI. Sampai jumpa di lain waktu, bye-bye.